Hello, students. How are you today? Hopefully, you're fine. Welcome back to our English class for the 8th grade with Mr. Iskandar. Today, we are going to discuss year-end assessment. Pada kesempatan kali ini, kita kembali melakukan pembahasan soal persiapan penilaian akhir tahun PAT kelas 8 part 2 bagian kedua. Baik, sekarang kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, what is the purpose of the writer to write the text? Purpose ini menanyakan tujuan. Apa tujuan penulis dalam menulis teks ini? Baik, sebelum kita menentukan tujuannya, kita harus mengetahui dulu jenis teks ini. Ya, jenis teks ini termasuk apa? Kita perhatikan sini. Oh ya, ternyata si penulis ada dalam teks ini, ditandai dengan adanya I, ya, I, berkali-kali disebutkan di sini I. Berarti teks ini termasuk dalam personal recount, yang artinya menceritakan tentang pengalaman pribadi si penulis. Nah, pengalaman di sini experience, ya, pengalaman yang bagaimana sekarang kita tentukan. Unlucky, pengalaman yang tidak beruntung. Sad, ya, yang menyedihkan. Embarrassing, memalukan. Atau fun, yang menyenangkan. Nah, dari mana kita bisa mengetahuinya? Tidak perlu dibaca keseluruhan teks ini. Kita lihat saja kalimat awalnya. Sarah invited her classmates to her birthday party. Jadi berarti di sini si penulis menghadiri pesta ulang tahun teman sekelasnya Sarah. Nah, dia pada awalnya mengatakan I was very excited. Lalu selanjutnya kita lihat saja ke bawah, kita cari kata kuncinya. Ya, di sini di kalimat terakhir. I was so tired but happy. Nah, disinilah kata kuncinya. Happy. Saya merasa lelah tapi senang. Berarti ini pengalaman yang menyenangkan. Berarti persamaannya yaitu sama dengan fun. Jadi jawabannya to share his fun experience. When did the guests enjoy the games? Nah, ini pertanyaannya kapan tamu-tamu itu menikmati games, permainan. Langsung kita lihat kata yang ada gamesnya di paragraf ketiga. We played some games. Nah, sekarang kapannya itu terjadinya? Ya, di sini optionnya mengatakan after the announcement, at the beginning of the party, soon after they arrive, and after having their meals. Nah, ini menyatakan after, ini berarti menyatakan sesudah. Sesudah apa? Berarti kita lihat ke atas. Nah, ya. After that, we ate some food and drink coke. Sesudah itu kami makan dan minum coke. Nah, apa yang dilakukan sesudah makan dan minum? Later on, we played some games. Berarti permainan itu dilakukan sesudah makan. Kata mana yang maknanya berarti makan? Yaitu meals. Jadi jawabannya after having their meals. What happened to the light when the guests were playing hide and seek? Apa yang terjadi pada lampu itu ketika tamu-tamu bermain playing hide and seek? Ya, langsung kita lihat di paragraf yang ada hide and seek-nya. Ya, di sini ya. Nah, playing hide and seek when suddenly the lights went out. The lights went out. Jadi berarti pada saat itu lampu padam atau mati. Yang mana yang makna yang hampir sama di sini? Lampu mati berarti off. Jadi it was off. What is the text about? Tentang apa teks ini? Ya, menceritakan tentang pengalaman si penulis yang bagaimana. Kita lihat dari awal, ternyata si penulis bangun terlambat. Lalu kita cari kata kuncinya di sini. Ya. Nah, di paragraf ke 1, 2, 3, 4 paragraf terakhir di sini ya. Embarrassing. What an embarrassing day. Berarti sungguh hari yang memalukan. Memalukan bagaimana di sini sudah dijelaskan.
I didn't realize that there was someone in the parking area laugh at me. Saya tidak menyadari bahwa ternyata ada seseorang di tempat parkir yang mengetawakan saya. Jadi ini merupakan hari yang memalukan. Berarti ini embarrassing. Kata kuncinya sudah ketemu, berarti yang ini jawabannya. Ya. Why did the writer wear scout uniform? Nah, mengapa si penulis mengenakan seragam pramuka? Kita cari alasannya. Ya, ini masih di paragraf terakhir ini. I should wear a white blue uniform, but I wore a scout school uniform. Seharusnya saya menggunakan pakaian putih bulu, tapi saya mengenakan baju seragam pramuka. Kenapa? Nah, ya, in my mind that day was Wednesday. Dalam pikiran saya, hari itu hari Rabu. Berarti jawabannya ini. He thought that it was Wednesday. Dia pikir hari itu hari Rabu. How did he feel after he realized he wore the wrong uniform? Nah, apa yang dia rasakan setelah dia menyadari bahwa dia mengenakan pakaian yang salah? Nah, tadi sudah ketemu. Jadi kata kuncinya embarrassing. Ya, berarti hari yang memalukan, berarti dia merasa malu. Kalau embarrass itu artinya malu. Ya, berikutnya. Why did people gather under the town hall clock? Nah, ini pertanyaannya menanyakan mengapa orang-orang berkumpul di bawah jam balai kota, jam besar gitu. Ya, kita cari di sini. It was the last day of the year. Jadi pada hari itu adalah hari terakhir pada tahun itu, hari terakhir. And large crowd of people had gathered under the town hall clock. Dan orang-orang berkumpul di bawah jam besar di balai kota. Nah, karena ini hari terakhir dari suatu tahun, maka orang-orang berkumpul untuk apa? Untuk merayakan tahun baru. To welcome the new year. What probably happened when someone shouted at the clock stop? Ya, apa yang terjadi ketika seseorang berteriak bahwa jam berhenti? Nah, kita lihat kata the clock has stopped. Ya, the clock has stopped. Jadi jam berhenti. We waited and waited but nothing happened. Minutes past 12, the clock has stopped. Jadi kami menunggu terus dan tidak ada yang terjadi apa-apa. Jadi beberapa menit sesudah jam lewat dari 12, jam berhenti. Lalu kemudian si penulis melakukan I looked at my watch. Saya lihat jam tangan saya. Oh, ternyata memang benar bahwa the big clock refused to welcome the new year. Bahwa jam besar itu telah menolak menyambut tahun baru. Berarti orang melihat bahwa jam berhenti lalu mereka melihat ke jamnya masing-masing, jam tangannya masing-masing. Berarti yang C. Everybody looked for a watch. Sekarang pertanyaannya, it would strike 12 in 20 minutes time. Ya. Nah, it di sini mengacu kemana? It would strike 12. Jadi it ini yang akan menunjukkan jam 12 dalam waktu 20 menit. Nah, berarti ini adalah jam yang akan menunjukkan angka 12, yaitu clock. Ya. Nah, oke. Sekarang kita menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat, di mana kalimat tersebut masih berhubungan dengan teks ini. Nah, kita susun semuanya mulai dari nomor 5. Ya, semua option. Jadi the clock. Selanjutnya biasanya diikuti oleh verb, kata kerja. Kata kerja ada 2 di sini, stop and celebrated. Celebrated artinya merayakan. The clock celebrated, tidak mungkin. Yang ada juga the clock stop. Jadi sesuai dengan yang ada di teks ini, the clock stop. Kapan? Nah, lalu masuk ke when, ya, when, ketika, when
people, ketika orang-orang celebrated, merayakan the new year, tahun baru. Berarti kalimatnya menjadi seperti ini. The clock stopped when people celebrated the new year. Jawabannya ini. Oke, teks berikutnya. What happened to Aldo? Ini menanyakan apa yang terjadi pada Aldo. Langsung kita cari di paragraf berapa. Ya, akhirnya ketemu. An insect had entered his ear. Jadi, ada sebuah serangga masuk ke dalam telinganya. Nah, di sini option yang menyatakan insect ini, an insect bit him. Jadi, seekor serangga menggigit dia. Nah, menggigit bukan masuk di sini. Berarti ini bukan option yang benar. Lalu kita cari lagi, insect yang mana yang dimaksud? Ya, terus, ya, young cockroach. Young cockroach yaitu kecoak kecil yang masuk ke dalam telinganya. Berarti ini jawabannya. Ya, a young cockroach entered his ear. How did the doctor help him? Nah, ini pertanyaan menanyakan bagaimana dokter itu membantunya. Kita cari sekarang tentang dokter. Ada di paragraf. Ya, di sini ada kata doctor. The doctor in charge examined Aldo's ear. Lalu bagaimana cara dokter itu membantunya? He then used a pair of pincers to take the insects out. Jadi dia menggunakan pincers untuk mengeluarkan serangga tadi. Jadi yang benar adalah yang ini. He took the insects out using the pincers. Sekarang berikutnya. It was big as baby's little finger. Di paragraf adanya di sini. Nah, ya. It was as big as baby's little finger. It ini mengacu ke siapa? Kemana? Jadi sebesar jari kelingking bayi. Nah, jadi apa yang sebesar jari kelingking bayi itu? Yaitu adalah cockroach. Ya, sekarang kita susun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang masih berhubungan dengan teks. Ya, number 7 semuanya dimulai dengan number 7. An insect biasanya diikuti oleh verb. Verb yang kita gunakan apa? Enter, sesuai yang ada di kalimat tadi. An insect entered. Ya, memasuk ke his ear. Ya, masuk ke dalam telinganya. When he slept, ketika dia tidur, in front of television, di depan televisi. Kalimatnya menjadi begini. Ya, berarti jawabannya yang C. Ya, an insect enter his ear when he slept in front of television. Baik, sekarang kita perhatikan notice ini. Toilets temporarily out of order. Maksud notice ini menyatakan bahwa toilet dalam keadaan rusak. What should we do after reading the notice? Apa yang kita lakukan sesudah membaca notice ini? Apakah keep the toilet clean, menjaga kebersihan toilet? Use the toilet on purpose, menggunakan toilet dengan sengaja. Nah, ini tidak, karena toiletnya dalam keadaan rusak. Ya. Repair the toilet, memperbaiki toilet. Apakah pengunjung harus memperbaiki toilet? Ya, itu tidak juga. Use another toilet. Nah, kalau toilet ini rusak, berarti kita harus menggunakan toilet yang lain. Ya, keep off the grass. Ini menyatakan jangan menginjak rumput maksudnya. Where can we find this notice? Sudah jelas ini ada di taman. Di mana? At a park. What does the notice mean? Apa maksud dari notice ini? Kita dilarang menginjak rumput. We are allowed to step on the grass. Jadi kita dibolehkan, allowed itu dibolehkan menginjak rumput. Jelas bertentangan. We are allowed to cut the grass. Kita dibolehkan memotong rumput. Jelas tidak bisa juga. We are prohibited to step on the grass. Prohibited artinya dilarang.
Jadi kita dilarang menginjak rumput. Berarti yang benar ini. Fragile, handle with care. Fragile ini artinya barang mudah pecah. Jadi dibawa atau dipegang dengan hati-hati. Ini maksudnya. Lalu, what does the notice mean? Apa maksud dari notice itu? Jadi kalau yang pilihan A, be careful, it is a dangerous thing. Hati-hati karena ini benda yang berbahaya. Tidak juga, tidak berbahaya ya, cuma mudah pecah. Keep the thing closed as it is inflammable. Jadi benda ini harus dalam keadaan tertutup karena mudah terbakar. Tidak juga di sini. Be happy to have the thing because it is valuable. Harus merasa gembira bahwa ini adalah benda-benda yang berharga. Tidak juga. Handle the thing carefully because it is breakable. Jadi kita harus membawa benda ini secara hati-hati karena mudah pecah. Jadi inilah yang paling tepat. Where can we find text? Di mana kita bisa menemukan ini? Ya, biasanya kita bisa menemukan dalam kemasan, jadi kotak kemasan di sebuah produk. Ya, jadi yang B, on a packing box. Warning. Sharp coral. Ini merupakan sebuah warning agar jangan menginjak batu karang yang tajam. Jadi di mana ini kejadiannya? Where can we find this warning? Berarti sudah jelas ini at the beach, ya, di pantai. Nah, kita perhatikan lagi ini. What is the message about? Tentang apa pesan ini? Kita pahami dulu. Pesan ini dikirim oleh Johan kepada Feby. Johan mengatakan, I'm really sorry I can't join you and Sekar to visit the new bookstore as we have planned this morning. Jadi, menyatakan maaf, saya tidak bisa ikut kamu dan Sekar untuk mengunjungi toko buku baru seperti yang telah kita rencanakan pagi ini. Berarti dari sini, Johan sudah ada janji untuk mengunjungi toko buku, tetapi kemudian dia membatalkan. Apa yang menyatakan membatalkan yaitu cancel. Jadi canceling an appointment. Why did Johan not join his friends to visit the new bookstore? Mengapa Johan tidak ikut dengan temannya mengunjungi toko baru itu? Alasannya sudah disebutkan. I sprained my ankle. I better have a rest at home. I sprained. Jadi berarti sprain his ankle. Ya, pergelangan kakinya terkilir. Oke, sekarang kita lihat announcements ini. Ya, from January 13 to 15, the library will be closed due to rearranging of books and seats. Berarti perpustakaan ini akan ditutup. Ya, tentang apa isinya? Berarti the temporarily closing of the library, tentang penutupan sementara karena ada batas waktunya, ya, penutupan sementara. Why is the library closed? Mengapa perpustakaan itu ditutup? Jawabannya juga ada, sudah. Due to rearranging books and seats. Berarti yang D, the books will be rearranged. Baik, sekarang kita menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Ya, perhatikan di sini. Nah, kita dimulai semua pada yang kedua, ya, yaitu last Sunday my family and I had a picnic to Ambarawa. Nah, sekarang pilihan berikutnya kita tentukan. Nah, apa ya berikutnya? Ya berarti yang ketujuh, ya, first dulu. First, we visited Museum Kereta Api in Ambarawa. Jadi yang pertama, kami mengunjungi Museum Kereta Api di Ambarawa. Nah, setelah itu apa? Setelah mengunjungi museum berarti then we went to Bandungan. Lalu kami pergi ke Bandungan. Nah, di Bandungan itu apa yang dilakukan? Berarti number 6, yang ke-6 di sini. Ya,
My mother bought some vegetables and fruit there. Jadi ibu saya membeli beberapa sayuran dan buahan di sana. There berarti di Bandungan. Lalu setelah itu, and we had lunch and took a rest for a while. Lalu kami makan siang dan beristirahat sejenak. Lalu selanjutnya, after that, nah setelah itu kami kembali ke Solo. After that, we went back to Solo. Dan yang terakhir adalah, it was a tiring journey, but I felt happy. Jadi yang terakhir ini kalimat menyatakan kesan dari si penulis. Sehingga jawabannya adalah D. Jadi di sini kita melihat ada urutan yang kronologis dari kejadian itu. Okay, students, I think that's all. Thanks for watching. See you next time and goodbye.